Simpan bunga bank. Python, pernahkah kalian membuat proses simpan dan bunga bank menggunakan program Python? Mari kita simak hal berikut dalam membuat proses simpan dana dan menghitung bunga tabungan di bank menggunakan bahasa pemrograman Python. Untuk pertama, kita harus mengetahui dulu pengertian dari Python itu. Python adalah sebuah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat aplikasi, perintah komputer, dan melakukan analisis data. Sebagai bahasa pemrograman, tujuan umum Python yaitu dapat digunakan untuk membuat program apa saja dan menyelesaikan berbagai permasalahan. Selanjutnya yaitu bank dalam menjalankan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam berbagai alternatif investasi. Salah satunya yaitu simpan dana atau uang di bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu. Sedangkan bunga tabungan adalah kelebihan jasa yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Untuk hubungan kedua hal itu, seiring perkembangan zaman, bank terus meningkatkan pelayanannya dengan melakukan inovasi pada produk dan fitur. Peningkatan layanan ini tentu memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan finansial, termasuk menabung di bank. Dengan hal itu, adanya algoritma dan program dapat memudahkan sistem menabung di bank, karena dengan adanya algoritma dan program membuat sistem menabung di bank dapat dipahami dengan logika. Terlebih lagi, algoritma dan program menghasilkan hasil yang akurat. Bahasa pemrograman yang akan digunakan untuk menghitung prosedur simpan uang di bank kali ini adalah Python. Nah, untuk uraian algoritmanya seperti ini. Di sini terdapat dua kondisi, yang mana kondisi 1, jika tabungan lebih dari 12 bulan, tabungan tersebut termasuk tabungan tahunan. Dengan ketentuan, jika saldo kurang dari 10 juta, bunganya sebesar 1%, dan jika lebih dari 10 juta, bunganya sebesar 1,5%. Dan untuk ketentuan yang terakhir, jika saldo kurang dari 100 juta, bunganya sebesar 1,5%. Dan jika lebih dari 100 juta, bunganya sebesar 2%. Nah, untuk kondisi 2-nya, jika tabungan kurang dari 12 bulan, maka tabungan tersebut termasuk tabungan harian. Dengan ketentuan, jika saldo kurang dari 10 juta, maka bunganya sebesar 0,5%. Jika lebih dari 10 juta, maka bunganya sebesar 1%. C. Jika saldo kurang dari 5 juta, maka bunganya sebesar 0,15. Tapi jika lebih dari 5 juta, maka bunganya sebesar 0,5%. Untuk bagian ini adalah bentuk dari algoritma deskriptifnya. Ya, di sini ada algoritma berupa flowchart yang akan kita buat sebuah programnya. Yang pertama itu kita mulai menggunakan lambang terminator, lalu lanjut ke input. Input di sini ada dua ya. Yang pertama itu input saldo dengan format integer, lalu berapa bulan menabung, sama formatnya juga integer. Lalu setelah input, kita tentukan nih jenis tabungannya. Apakah tabungan itu lebih dari 12 bulan, kita pakai decision. Kalau misalnya iya, itu termasuk bunga tahunan. Kalau tidak,
itu termasuk bunga harian. Kalau misal yang bunga tahunan nih, kita ke yang bunga tahunan dulu. Ada percabangan lagi nih. Kalau itu termasuk bunga tahunan, apakah saldo itu lebih dari 100 juta? Kalau iya, bunga yang didapat itu 2%. Kalau tidak, ada disusun lagi nih, apakah saldo itu lebih dari 10 juta? Kalau iya, bunganya yang didapat 1,5%. Kalau tidak, bunga yang didapat 1%. Langsung hitung bunga per saldo. Kalau untuk yang bunga harian, ada percabangan lagi nih, apakah saldo itu lebih dari 10 juta? Kalau iya, bunga yang didapat itu 1%. Kalau tidak, ada decision lagi nih, apakah saldo itu lebih dari 5 juta? Jika iya, bunga sama dengan 0,5%. Jika tidak, bunga sama dengan 0,15%. Lalu kita hitung nih, hitung bunga per saldo. Kita buat perintah hitung bunga per saldo, lalu print saldo total. Ini buat output ya. Selesai, ditutup oleh selesai dengan lambang terminator. Seperti itu flowchartnya. Untuk pembuatan sintaknya, yang pertama itu kita ketik hashtag program menghitung bunga simpanan di bank, lalu ketik print dalam kurung dan tutup kurung, enter, print dalam kurung, jangan lupa tanda titik di atas atau enggak tanda petik, program, langsung masukkan judulnya, program menghitung bunga simpanan di bank menggunakan bahasa pemrograman Python, tanda titik di atas dan tutup kurung, enter, ketik print lagi sama kayak di atas, enter, print dalam kurung titik 1 di atas by titik 2 kelompok 1 kelas C titik 1 di atas dan tutup kurung. Lanjut ke proses input, ketik hashtag proses input. Yang pertama ada saldo sama dengan integer, jangan lupa integer ya, soalnya formatnya itu harus integer. Jadi saldo sama dengan int dalam kurung lagi input dalam kurung tanda titik di atas masukkan jumlah saldo titik 2 dan jangan lupa titik 1 di atas dan tutup kurung 2 kali. Selanjutnya input yang kedua ada bulan sama dengan integer atau int, saldo bulan sama dengan int dalam kurung input dalam kurung lagi tanda titik di atas masukkan lama menabung dalam kurung bulan tutup kurung titik 2 dan titik 1 di atas dan tutup kurung 2 kali. Selanjutnya langsung ke percabangan jenis bunga. Langsung ketik hashtag menentukan jenis bunga. Yang pertama itu ada if bulan lebih dari sama dengan 12 tanda titik 2, enter, print tutup kurung titik 1 di atas Anda mendapatkan bunga tahunan titik tutup kurung, else, enter lagi else titik 2, print dalam kurung titik 1 di atas Anda mendapatkan bunga harian titik 1 di atas dan tutup kurung. Lanjut ke kondisi langsung percabangan kondisi harian. Setelah Anda mendapatkan bunga tahunan, print Anda mendapatkan bunga tahunan, enter, if saldo lebih dari sama dengan 100 juta titik 2, enter, bunga sama dengan 2/100. Enter lagi, elif saldo lebih dari sama dengan 10 juta titik 2. Ini tuh kan percabangan kedua. Maka enter, bunga sama dengan 150/100/100. Enter lagi, else titik 2, bunga sama dengan 1/100. Jadi percabangannya ada 3, lebih dari 100 juta, lebih dari 10 juta, dan kurang dari 10 juta. Untuk yang bunga harian, di bawah print Anda mendapatkan bunga harian, enter, if saldo lebih dari sama dengan 10 juta titik 2,
enter bunga sampai dengan 1/100. Lalu enter lagi ke percabangan kedua, elif saldo lebih dari sampai dengan 5 juta. Titik 2, enter bunga sampai dengan 50/100/100. Enter lagi, else. Titik 2, enter bunga sampai dengan 150/100/100. Jadi ada 3 kondisi, yaitu lebih dari sampai dengan 10 juta, atau lebih dari sampai dengan 5 juta, atau kurang dari 5 juta. Lanjut ke proses output. Hashtag proses output, total underscore bunga, jangan lupa pakai underscore, sama dengan tutup dalam kurung saldo dikali bunga, tutup kurung. Print, lalu enter, print, dalam kurung, titik 1 di atas, jumlah bunga yang Anda dapatkan adalah titik 2 dan titik 1 di atas. Jangan lupa plus string, kita harus jadiin string biar si program ini bisa ke running. Kalau misalnya pakai integer atau nggak pakai float, itu yang sudah pernah dicoba itu jadi error sintaknya. Jadi plus string str plus str dalam kurung total bunga tadi, variable total underscore bunga tadi, tutup kurung 2 kali, enter, lalu kita output saldo akhir, saldo underscore akhir sama dengan dalam kurung total underscore bunga plus saldo, tutup kurung, enter, print dalam kurung titik 1 di atas, total saldo Anda adalah titik 2, titik 1 di atas, jangan lupa plus string biar bisa kebaca, plus str dalam kurung saldo underscore akhir, tutup kurung 2 kali. Baik, itu adalah sintaks. Oke, kita ke pengujian programnya atau ngerunning program. Yang pertama itu kita bakal nguji kondisi 1 bunga harian dengan menginput jumlah saldo 4 juta dan lama menabungnya 4 bulan. Hasilnya seperti ini. Lalu kita uji kondisi 2 bunga harian dengan memasukkan jumlah saldo sebanyak 8 juta juga memasukkan lama menabung selama 6 bulan. Klik enter, hasilnya seperti ini. Lalu kita ke kondisi 3 bunga harian. Kita masukkan jumlah saldonya itu 14 juta dan lama menabungnya itu 8 bulan. Nah, hasilnya seperti ini, 14.140.000. Oke, ke next pengujian, yaitu kondisi 1 bunga tahunan dengan memasukkan jumlah saldo sebanyak 7 juta dan input lama menabung selama 20 bulan. Hasilnya seperti ini. Oke, kita ke pengujian selanjutnya, yaitu kondisi 2 bunga tahunan dengan memasukkan jumlah saldo sebanyak 16 juta dengan lama menabungnya 16 bulan. Enter, hasilnya seperti ini. Oke, langsung ke kondisi 3 bunga tahunan. Kita masukkan saldo sebanyak 120 juta dan lama menabungnya selama 24 bulan. Saldo akhirnya seperti ini. Baik, itu adalah pengujian programnya. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan program yang dibuat. Dan inilah kesimpulan yang didapat.
Terima kasih telah menonton sampai akhir. Semoga video penjelasan berikut dapat dimengerti. See you next video.